Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi melalui channel video ini untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Pak Andi ingatkan bagi kalian yang belum subscribe video channel ini, diharapkan untuk segera melakukan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran yang terbaru dari Pak Andi. Baik, di dalam kesempatan ini kita akan belajar bab yang kedua dari modul itu tentang menutup aurat. Ya, silakan dibuka modulnya di halaman 18-19. Termasuk di dalam Islam anak-anakku sekalian, kita diatur cara berpakaian. Jadi Islam ini tujuannya diantaranya adalah hifdzun nas, menjaga manusia. Ya, jadi menjaga manusia termasuk cara berpakaian ini tujuannya diantaranya adalah menjaga kita semuanya. Ya, makanya diatur di dalam Islam ini cara pakaian yang benar, yang dikenal dengan istilahnya aurat. Jadi aurat itu sesuatu yang harus ditutupi secara syariat, sesuatu yang tidak boleh ditampakkan kepada orang yang bukan mahram. Jadi berpakaian artinya menutup aurat. Ya. Jadi dalam Islam pakaian yang baik adalah pakaian yang menutup aurat. Untuk laki-laki mulai pusar sampai lutut, untuk wanita yang boleh ditampakkan adalah hanya wajah dan telapak tangan. Selain itu tidak boleh. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 26 itu, kalian baca, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum, sungguh telah kami turunkan pada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian, warisha, dan perhiasan, walibasut taqwa, dan pakaian takwa, dzalika khair, itu yang lebih baik, dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun, itu adalah salah satu ayat-ayat Allah supaya kalian mau berpikir. Pakaian takwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kita membekali diri dengan rasa takwa, itulah pakaian yang terbaik. Takwa itu apa sih? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kalau kita berpakaian membekali diri dengan pakaian takwa, maksudnya adalah kita selalu berusaha bertakwa pada Allah dalam segala hal, itulah pakaian terbaik. Ya, mau begini, ya takut melanggar perintah Allah, ya mau pacaran takut ya terjerumus pada perzinahan, itulah pakaian takwa. Kalau orang nggak punya takwa, ya gak ngurus, ya gak ngurus itu semuanya, padahal itu membahayakan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari Ummu Atiyah, qalat amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan kami para wanita untuk apa? An nakhrijahunna fil fitr wal adha, untuk keluar ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Baik itu al-awatiqa, ya, baik itu gadis-gadis yang menginjak dewasa, wal khuyadu, wanita-wanita yang sedang haid, wa dzawatil hudur, maupun wanita-wanita yang sedang dipingit. Fa ammal huyyadu fayatazilna shalah, adapun orang yang haid maka tidak ikut salat. Wa yashhadunal khaira wa da'watal muslimin, tapi mereka ketika Idul Fitri, Idul Adha, ya mereka menyaksikan kebaikan dan menyaksikan dakwanya kaum muslimin. Artinya orang-orang haid itu memang di zaman Rasulullah ikut ke tanah lapang, ikut sholat, ya ikut sholat ke sana, tapi hadir saja, tidak ikut sholatnya, ikut hadir ke tempat Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Qultu, maka Ummu Atiyah bertanya, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab, kami tidak memiliki jilbab, salah satu kami tidak memiliki jilbab. Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah saudaranya meminjami jilbab. Nah, dari hadis ini menunjukkan apa? Wanita di zaman Rasulullah itu tahu kalau keluar berarti butuh jilbab. Ya, butuh jilbab. Berarti harus nutup aurat gitu loh. Ya, oleh karena itulah sama Rasulullah, orang yang memiliki jilbab hendaknya meminjami jilbab yang lain. Nah, kalian ini sudah punya jilbab, maka ketika keluar sudah dewasa ya, keluar kemana pakai jilbab, terutama yang perempuan itu jangan hanya pakai jilbab waktu ke sekolahan ya, pokoknya keluar rumah pakai jilbab, dieman-eman dirinya ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59 Allah juga berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan para wanita mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Zalika, yang demikian itu, yakni mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, adna ayyu'rafna, ya, lebih dekat untuk dikenali, lebih gampang dikenali, fala yu'zain, dan tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab 59 ini ya, kita diperintah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh, artinya menutupi aurat kita, seluruh tubuh kita. Kecuali yang boleh tampak tadi yang perempuan, muka, telapak tangan. Nah, sebenarnya ya pakaian itu yang menutup aurat ya seperti kalian pakaian untuk sholat kalian perempuan itu. Kenapa sih para wanita itu tidak berani menggunakan pakaiannya harus ganti ruku? Karena mereka nggak yakin pakaian yang dia gunakan sudah nutup aurat. Ya memang menunjukkan lika-liku tubuh, kurang menutup ya. Kalau kita menutup aurat itu kata Allah di situ lebih mudah dikenali. Ya perempuan, kalau berjilbab ya pasti perempuan dan tidak diganggu ya, karena nutup aurat berukut. Beda dengan wanita-wanita yang buka auratnya pasti diganggu oleh laki-laki. Itu tujuannya kita nutup aurat diantaranya. Kemudian selanjutnya di halaman 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minat, katakan pada wanita-wanita mukmin, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangan, wa yahfazna furujahunna, menjaga kemaluan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang boleh tampak, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya, jadi menjulurkan sampai menutup dada. Wala yubdina zinatahunna, dan tidak boleh menampakkan perhiasannya ya illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suaminya, au abaihinna, atau bapak-bapaknya, au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak dari suaminya, bapak mertua, au abnaihinna, atau anak laki-lakinya, au abnai bu'ulatihinna, atau ya bapak-bapak, putra-putra ya, putra-putra dari saudara-saudara laki-lakinya, nah, itu dari suami mereka, au ikhwanihin, atau saudara laki-lakinya, au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki saudara laki-lakinya, au bani akhwatihin, atau anak laki-laki saudara perempuannya, au nisaihinna, atau kepada wanita-wanita muslim, au ma malakat aimanuhunna, atau kepada budak-budak yang dimilikinya, awit tabi'ina, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan
ghairu ulil irbah, tidak sudah tidak memiliki nafsu, minar rijal baik laki-laki, awil tifli atau anak-anak, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, yang belum mengerti tentang auratnya nisa, ya, aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk menampakkan, memberitahu perhiasan yang ada di kakinya. Wa tubu ilallahi jami'an, taubatlah kalian para wanita mukmin pada Allah seluruhnya, ayyuhal mukminun, wahai para mukminin, la'allakum tuflihun, supaya kalian ya beruntung. Jadi ini menunjukkan siapa-siapa saja yang boleh kita tampai untuk auratnya. Dalil-dalil tadi semuanya itu menunjukkan bahwasanya seorang perempuan itu wajib menutup aurat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Sebagai penutup aurat, untuk memperindah penampilan, untuk memelihara diri dari panas dan bahaya, beribadah pada Allah, menghindari godaan setan, dan sebagai identitas seorang muslimah, dan supaya juga memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab berpakaian anak-anakku sekalian menurut Islam diantaranya, laki-laki itu dilarang memakai sutra, jadi pakaian sutra dari ulat kepompong sutra bahannya, keseluruhan tidak boleh. Tidak boleh memanjangkan baju, celana, sarung, jas atau mantel melebihi mata kaki. Artinya tidak boleh isbal, ya, di halaman 21 itu. Hendaklah mengutamakan memakai pakaian putih daripada lainnya, dan boleh memakai pakaian yang warna apa saja boleh. Ya. Tidak memakai pakaian dapat merangsang dan mengarah pada perbuatan zina, tidak boleh. Laki-laki dilarang memakai cincin emas, ya, emas itu tidak boleh bagi laki-laki, tapi perempuan boleh. Ya. Adapun perak boleh, ya, cincinnya. Tidak boleh menutup seluruh tubuh dengan kain, sehingga kedua tangannya tidak bisa keluar dari kainnya. Yang kedelapan, laki-laki muslim dilarang memakai pakaian seperti pakaian perempuan muslimah. Begitu juga perempuan tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Yang kesembilan, hendaknya perempuan muslimah berpakaian panjang sampai menutupi kedua kakinya, dan kerudungnya menutupi kepala, tengkuk, leher, dan dada. Dan hendaknya pakaian-pakaian, ya, ketika memakai dari kanan dulu, dan sebelum memakai berdoa, ya. Jadi itu anak-anakku sekalian yang dapat Pak Andi sampaikan. Jadi jangan lupa kalian yang menyaksikan video ini untuk komentar di kolom komentar, seperti biasa, nama, kelas, dan nomor absen. Untuk tugasnya itu di halaman 21 bagian bawah itu ada 5 pertanyaan, itu saja yang dijawab, ya. Itu saja yang dijawab, ada 5 pertanyaan itu ditulis langsung jawabannya di buku tulis. Setelah dijawab di buku tulis, silakan buku tulisnya difoto lalu dikumpulkan pada link Google Form yang Pak Andi share di grup kelas. Sekian dari Pak Andi penjelasannya. Tetap semangat belajar. Insya Allah dalam kesempatan lain kita bisa tetap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.